Shalom keluarga besar GBMCC, kita jumpa lagi pada ibadah online hari ini. Sebelum masuk dalam pujian penyembahan dan sharing firman Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Pelaksanaan Cool Pray and Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. WBMCC diadakan hari Minggu ini 1 November 2020 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom dengan tema Stop Hoax. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui BCA berikut ini. Mari kita dengarkan pesan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan.
Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, biarlah hati kita penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita buat Tuhan. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
Kami percaya Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Hidup kami saat ini hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku
Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. Minggu ini kita akan terus bahas tentang bagaimana perlindungan Tuhan buat saudara dan saya. Saudara, saya benar-benar harus bilang buat Bapak Ibu bahwa dalam minggu ini informasi media itu memberikan kabar yang buat saya menjadi yakin banget untuk harus tetap bicara tentang hal perlindungan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Baru beberapa hari yang lalu Turki mengalami gempa dan beberapa kota itu luluh lantah gedung-gedungnya karena gempa yang dahsyat itu. Berita yang lain Bapak Ibu Saudara, pemimpin China memberikan informasi bahwa negara-negara di dunia ini sedang menghadapi periode kedua dari pandemi COVID dan lebih banyak lagi yang mengalami dampaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya saya hari ini harus berkata kepadamu bahwa mari jadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan saudara dan saya. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 9, baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Saya langsung saja baca ayat inti daripada bahasan khotbah ini. Mazmur pasal 9 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Dikatakan demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan. Orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saya garis bawahi kalimat yang kedua. Artinya bahwa pemazmur sedang berkata bahwa kepada saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada saudara dan saya yang mencari Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya bilang amin. Sebab dia menjadi tempat perlindungan buat engkau dan saya. Nah, apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam hal ini tentang mengapa dia berkata bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Apa akibat yang dia alami? Atau apa akibat, apa buah yang dia kemudian alami dalam hidup dia. Kata tempat perlindungan dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata misgaf. Kata ini dipakai untuk menerangkan tentang tempat tinggi sebagai tempat perlindungan. Batu-batuan. Yesaya 33 ayat yang ke-16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Haleluya. Ayat ini menerangkan kepada saudara dan saya. Bahkan merumuskan kepada kita bahwa memang benar. Kalau hidup saudara dan saya itu benar di hadapan Tuhan. Tidak ikut terlibat dalam sebuah rancangan kejahatan. Tidak berlaku jahat. Bukan seorang koruptor. Maka Alkitab menjelaskan buat saudara dan saya. Dia disamakan seperti orang yang ada di tempat gunung batu. Dia terlindung. Dia aman. Dia terjamin. Dan saya percaya itu berarti bahwa ada syarat yang mestinya menjadi sebuah gambaran. Orang yang ingin melihat perlindungan Allah itu nyata dalam hidupnya. Mari jadilah orang yang demikian. Makna kedua dari kata misgaf, yaitu dipakai untuk menerangkan bahwa pribadi Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan buat saudara dan saya. Amin. Karena Tuhan
adalah tempat perlindungan buat saudara dan saya. Karena ketika kita hidup benar, kita seperti seseorang yang tinggal di atas gunung batu yang aman, yang terjamin hidupnya, yang tersedia semua hal yang dibutuhkannya. Marilah jadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Yang mau katakan amin. Nah, karena itu saya mau ajak saudara saya perhatikan. Mengapa sehingga pemazmur berkata dengan tegas bahwa Tuhan itu tempat perlindungan dia. Saya percaya bukan bunker. Saya percaya bukan ada di tempat sebuah garda tentara yang kuat. Lalu kita bisa berkata bahwa itulah tempat perlindungan buat saudara saya. Tapi kembali, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan. Mengapa? Karena yang pertama. Ayat yang keempat bilang begini. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Kembali. Tuhan membela perkaraku. Seperti seorang hakim yang duduk di tempat tahta. Dia melakukannya dengan adil. Haleluya. Saya percaya kalau Tuhan yang membela hidup saudara dan saya. Maka yang pasti kita alami ada sebuah kepuasan. Mengapa? Karena pasti kita melihat keadilan dari Tuhan itu terjadi nyata. Bahkan penulis kitab Mazmur memberikan beberapa data buat saudara dan saya. Tentang bagaimana Tuhan membela perkara dia. Saya bacakan ayat-ayatnya. Yaitu ayat yang ke-6. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa. Telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapus untuk seterusnya. Dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa. Menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan. Lenyaplah ingatan kepadanya. Jadi perkara yang pertama. Yaitu bagaimana penulis kitab Mazmur melihat Tuhan membela perkara dia. Yaitu dengan menghapus, dengan menghardik musuh-musuh dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu yang menulis kisah ini adalah Daud. Bagaimana Tuhan berperkara dengan musuh-musuh Daud. Dan itu menerangkan kepada saudara dan saya. Bahwa Allah yang sama, yang saudara dan saya sembah, juga akan melakukan itu dalam fakta hidup saudara dan saya. Karena itu hari ini saya mau bilang, jangan takut, jangan gentar terhadap siapapun. Sebab kalau Tuhan melindungimu, sebab kalau Tuhan menyembunyikanmu, sebab kalau Tuhan membawa engkau ke gunung batu, tidak ada yang bisa menjamahmu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang kedua ada data dalam ayat yang ke-18. Saya bacakan demikian bunyinya. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Jadi rupanya dijelaskan di sini Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita tidak dilupakan. Orang yang miskin. Orang yang haus kepada Tuhan. Orang yang melihat bahwa dia perlu Tuhan atas hidup dia. Dia tidak akan dilupakan. Artinya bahwa orang yang miskin tidak dilupakan. Orang yang miskin adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi ketika kita berada di posisi yang tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita tidak dilupakan. Kita tidak diabaikan. Bahkan Tuhan tidak membiarkan hilang harapan kita. Ini berita baik buat Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari jadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Selalu haus, lapar, rindu akan pertolongan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Tuhan berdiri sebagai hakim yang adil. Beberapa ayat yang bisa saudara baca di situ. Yaitu tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk
menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ayat yang lain, sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka, tidaklah dilupakan. Ini penegasan Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia Allah yang adil. Karena Tuhan itu adil, saya percaya semua bentuk ketidakadilan di dunia ini pasti Tuhan akan bertindak, Tuhan akan balas itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-16 berkata bahwa Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon, Selah. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa ayat ini kembali menegaskan buat saudara dan saya. Orang yang berlaku fasik tidak benar, dia akan terjerat dengan perbuatannya sendiri. Percayalah, kalau Tuhan itu adalah Allah yang membela saudara dan saya, pembelaannya itu adil dan sempurna. Yang percaya katakan amin. Saya mau tutup dan mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya melihat apa akibat yang terjadi kepada orang yang melihat pembelaan Tuhan dan keadilan Tuhan itu nyata baginya. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi hal yang pertama di sini Bapak Ibu Saudara, yang terjadi kepada orang yang melihat bahwa Tuhan dijadikan sebagai tempat perlindungan, yaitu ada ucapan syukur. Mengapa? Saya percaya karena kita melihat bagaimana pertolongan pembelaan Tuhan yang adil dan benar dalam kehidupan saudara dan saya. Yang akan terjadi bukan hanya bersyukur, tapi ada sebuah semangat, kegairahan, sukacita untuk memberitakan, menceritakan, menyaksikan tentang perbuatan Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini, di tengah semua kondisi yang sedang terjadi, Tuhan sedang membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Dan itu memperlengkapi kita, memperkaya kita untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus buat hidup saudara dan saya. Betapa ajaibnya Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 3 dan ayat yang keempat dari Mazmur 9 berkata demikian. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, binasa di hadapan Tuhan atau di hadapan-Mu. Jadi respon akibat yang hadir karena melihat perbuatan pembelaan Tuhan, keadilan Tuhan, yaitu bersukacita dan bersukaria. Ayat ini kembali menegaskan bagian yang kemarin kita dengar dari Mazmur pasal 27. Kalimatnya begini, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Haleluya. Yang ada pujian, penyembahan, sorak-sorai sukacita, menyaksikan kebesaran Tuhan. Karena Tuhan menjadi tempat perlindungan buat saudara dan saya. Dan yang terakhir dari bagian konteks ini dikatakan dalam ayat 21. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Artinya ketika orang melihat bagaimana Tuhan membela hidupmu, menyatakan keadilannya kepadamu, dia
akan melihat bahwa semua kebesaran dia tidak ada artinya apa-apa. Sehingga dia hanya dapat berkata, memang kami cuma manusia saja. Saya percaya ayat ini menerangkan kepada saudara saya bahwa pada akhirnya tujuan Tuhan menyatakan semua hal dalam hidup saudara dan saya. Yaitu supaya takut akan Tuhan hadir dalam hidup kita. Maupun hadir dalam kehidupan orang-orang yang menyaksikan kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bangkit berdiri. Saya mau berdoa. Biar kita semua melihat ketika kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Dia bela kita dengan adil. Dia buat saudara dan saya bersuka cita, bersorak-sorai. Dia buat saudara dan saya bersyukur untuk segala perbuatannya. Dia buat saudara dan saya menjadi orang yang semakin takut dan hormat kepada Tuhan Yesus. Mari tutup mata. Kami berdoa dalam nama Yesus. Buat kami, jadikan kami anak-anak yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yang menjadikan-Mu tempat perlindungan yang sejati. Sebab hanya Tuhan adalah pembela yang adil, yang benar, yang sempurna. Karena itu ya Abang, biar semua kami hari-hari ini bawa hidup kami kepada Tuhan. Sebab kami percaya kami pasti aman dalam perlindungan-Mu. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun anak-anak-Mu ada saat ini. Biar perlindungan Tuhan sempurna nyata bagi semua kami. Sehingga kami melihat kebesaran-Mu. Ada syukur. Kegairahan untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Dan takut akan Tuhan. Menguasai, menuntun, memenuhi hidup kami. Tuhan berkati yang hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa. Engkau menyembuhkan. Kami percaya jaminan bilur Yesus sanggup menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami goncangan ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Tuhan berperkara, campur tangan. Tolong ya Tuhan. Kami percaya kalau ada pintu yang tertutup, maka Tuhan pasti buka pintu yang baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu. Seluruh jemaat GBI MCC. Hamba-Mu berdoa. Topang hidup mereka ya Aba. Biar semua terlindungi. Bahkan tetap melihat pemeliharaan Tuhan Yesus. Itu sempurna, nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan. Dan kita akhiri ibadah hari ini. Mohon berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha pekerjaan. Engkau berhasil, engkau beruntung, engkau naik, engkau jadi kepala. Engkau jadi berkat bagi banyak orang. Dan pada akhirnya, segala berkat berlimpah dari Allah Bapa. Kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua saat ini lagi sampai Maranatha. Bahkan kekal selama-lamanya. Mari yang terima berkat Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. Tetaplah pandang Tuhan Yesus dan alami mujizat demi mujizat. Sampai ketemu dalam ibadah berikutnya. Shalom.